Halo Sobat Bisnis, selamat datang di program terbaru Bisnis.com untuk merayakan Euro 2020. Widih. Nah, di Euro 2020 ini, Bisnis.com meramaikan dengan membahas-bahas tentang pertandingan Euro. Dan juga mungkin fakta-fakta menarik tentang Euro ataupun preview-preview sebelum pertandingan yang bisa mungkin jadi acuan. Ya, harusnya Euro 2020 ini digelar pada tahun lalu di tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli. Tapi sayangnya ada pandemi COVID-19. Makanya Euro akhirnya diundur ke tahun 2021. Tapi kenapa tetap namanya Euro 2020 ya? Ya karena 2020. Oke. Karena 2020 4 tahunan, biar pas 4 tahunan. Nah, Yes. BTW nih ya, Euro itu ada 24 tim pesertanya. Nah, dari 24 tim ini dibagi menjadi kalau nggak salah A, B, C, D, E, F. 6. Ada 6 grup grup ya? Yes. 6 grup dan nanti ada dibagi yang lolos 2 tim dari setiap grup plus ada salah satu tim yang dari peringkat 3 kalau nggak salah ya. Dan dia nanti lolos ke 16 besar untuk melanjutkan sampai ke final dan siapa pemenang yang akan mengangkat Piala Euro terbarunya ini. Ya, di Euro 2020 ini diisi oleh tim-tim kuat yang memiliki skuad matang. Salah satunya adalah Prancis yang menjadi juara Piala Dunia 2018. Lalu ada Portugal yang masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo yang telah menjadi juara Euro pada 2015. Dan juga ada Belgia, ada Jerman, Italia, Belanda, dan Inggris yang layak masuk putaran final. Nah, kami mencoba meramaikan Euro ini dari Karet Tengsin, markas besar bisnis Indonesia. Kita bahas soal Euro. Nah, kita coba dari ini nih. Belum ya? Tadi gue udah bilang. Udah gitu ya? Oh, yaudah. Nah, soal jersey nih. Ada yang menarik nih. Kita bahas soal jersey dulu dari di Euro nih. Ini ada beberapa jersey yang menurut gua bagus-bagus ya. Portugal, terus bajunya Jerman juga kata gua oke juga sih. Prancis juga oke banget Prancis. Karena Prancis pasti didesain oleh desainer-desainer terkenal sebagai kota mode. Wah, La Mode. Yes. La Mode. Nah, tidak hanya membuat performa timnya itu jadi bagus, penampilan mereka juga jadi menarik ya. Dan secara umum setiap musim atau setiap pergelaran kayak Piala Dunia, Euro, ataupun kalau misalnya di kalau di Latin tuh ada Copa America, itu dia setiap musim diperbarui. Makanya nih, sejumlah aparel perlengkapan olahraga sudah ikut ambil bagian dalam pembuatan jersey yang tentunya akan memiliki desain dan ciri khas tiap negara. Misalnya kayak Inggris yang selalu menggunakan warna putih, Prancis warna biru, Belgia warna merah, terus ada Jerman dengan putih hitam atau Italia yang berwarna biru. Nah, kira-kira apa ya yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, terus ada Harry Kane. Nah, kira-kira bawa hoki apa juga nih untuk si timnya? Kalau gue lihat sih, pemain Eropa ini agak-agak necis, nggak kayak Ronaldo yang dengan potongan. Rambutnya nggak bisa keras itu, dia nggak kemana-mana itu rambut. Mau kayak gimana nggak gitu aja udah. Coba ada yang berani pakai potongan Ronaldo di tahun 2002 yang cuma di sini doang. Bisa Begini. jadi bawa hoki. Ngeliling-ngeliling. Nah, ada juga nih yang apa ya, yang agak kontroversial ya, jatuhnya kontroversial karena ada konflik akibat si jersey ini. Ukraina. Kenapa tuh? Dia itu memasukkan namanya Crimea. Crimea itu satu daerah yang sengketa di Ukraina dan Rusia. Oke. Nah, si wilayah tersebut dimasukkan dalam watermark yang ada di jersey-nya itu. Rusia marah dong. Oke. Karena dia merasa bahwa itu adalah wilayah dia. Tapi setahu gua, FIFA sudah melarang aksi-aksi politis di dalam lapangan sepak bola. Nah, Berani betul. juga Ukraina. Ya, katanya sih mereka menilai bahwa itu adalah bagian dari dulu, bagian dari mereka. Kalau yang gue coba ini ya, gue coba menyebutkan apa yang disebutkan oleh salah satu anggota komite eksekutif UEFA. Oke. Dia juga Vice President of Komite Olimpiade Nasional Ukraina. Namanya Andriy Palevko. Dia bilang tim nasional Ukraina akan tampil di Euro dalam tampilan khusus yang baru. Atribut utamanya adalah jimat dan simbol. Jimat dan simbol, berat banget gitu. Dan Gua tanda pikir jimat itu cuma dipakai oleh tim-tim Afrika. Oh, gue kira sama dukun.
Nah itu sebagai tanda cinta juga ya, tanda cinta untuk setiap orang Ukraina karena menurut mereka Crimea apa namanya? Bacanya Crimea mungkin, Crimea, Donetsk, lalu ada Lugansk, Kiev, Dnipro dan Lviv. Odessa itu semua kota dan desanya itu adalah bagian dari Ukraina dari dulu. Ketika teriakan glory to Ukraina, glory to heroes jawaban mereka. Oke. Gitu. Politik banget sih ini. Euro ini kan yang namanya benua biru ya. Benua biru kan identik dengan tim-tim klub besar juga ya, klub-klub besar di Eropa. Ada Bayern Munchen, ada banyak lah yang kemarin juara kayak Chelsea gitu kan. Nah, siapa aja sih klub-klub yang menjadi penyumbang pemain terbanyak di Euro ini? Munchen kali ya. Munchen kan ya? isinya diisi oleh skuad timnas Jerman. FC Hollywood namanya juga ya. Nah, FC Hollywood. Nah, sebenarnya nih ada 5 klub yang menjadi penyumbang terbesar di Euro 2020 ini. Mereka rata-rata hampir di seluruh tim yang ada di Euro ini merupakan pemain dari klub-klub besar ini. Pertama ada Chelsea yang jadi juara UCL 2020-2021. Bukan Euronya yang pindah, bukan UCL-nya. Iya. Dia dari skuadnya itu nyumbangin 15 pemain ke timnas. Dari 15 pemain itu rata-rata ada di Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Sisanya itu ada di Spanyol, Kroasia, dan juga Denmark. Nah kayaknya juga lawannya yang waktu kemarin di final, City nggak bisa lepas dari Chelsea juga nih. Ya. Dia ada di bawahnya nih, di bawah Chelsea. Dia nyumbang hampir sama pemain, 15 pemain. Rata-rata untuk kebanyakan dari City ini nyumbang sekitar 4 pemain ke Spanyol, pemain-pemain dari negara Spanyol. Ya, karena Pep dari Spanyol. Betul. Lalu ada juga 4 pemain untuk di timnas Inggris dan juga sisanya dari Portugal. Lalu ada. Tapi memang ada keterkaitan antara manajer sebuah klub dan pilihan pemain. Misalnya nih kayak Pep yang lebih cenderung menggunakan pemain asal Spanyol untuk mengisi skuadnya. Begitu juga Arsene Wenger yang lebih memilih pemain Prancis untuk mengisi skuad The Invisible-nya. Yang ketiga nih, ada Bayern Munchen. Wah, ini hampir sama kali ya kayak Manchester City atau Arsenal di masanya Arsene Wenger. Karena 13 pemain itu hampir rata-rata menyumbang untuk negara. Dari 13 pemain yang masuk ke dalam skuad Euro, itu rata-rata mengisi skuad untuk timnas Jerman. Berarti kayaknya Munchen tuh udah implementasi dari timnas Jerman sebenarnya. Sebenarnya begitu. Nah. Sama aja kayak Spanyol pada masanya Pep Guardiola. Wah, itu kan skuad Spanyol diisi oleh Barca semua. Hanya ada Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, sama waktu itu si Raul belum ini kan? Belum sempat. Raul udah. Raul tapi udah ya? Penyerangnya itu ada Fernando Torres dan Torres. Negredo. Nah, itu dia. Oke, yang keempat gak? Nah, yang keempat ada Juventus, si nyonya tua asal Italia. Nah, dia ini menjadi peringkat 4 karena menyumbang 12 pemain saja untuk Euro ini. Dan rata-rata ya biasalah untuk Italianya pasti ada, yaitu cuma 4 pemain. Ditambah dengan beberapa pemain, memang rata-rata pemain Juve dari luar ya. Banyak kan ada 8 pemain, ada 8 negara yang ada di situ di Juve. Ada dari Turki, terus ada Wales, Belanda, Portugal, Polandia, Spanyol, Swedia, Perancis. Wow, banyak banget. Ini benar-benar kayak ini ya, kayak campur aduk di sini. Oke, yang kelima ada Manchester United. Mereka menyumbangkan 11 pemain untuk beberapa negara. Misalnya ada Wales, Belanda, Scotland, Portugal, Prancis, Swedia, dan Spanyol. Rata-rata Spanyol ada di mana-mana ya kayaknya ya. Hampir semua liga besar tuh dia selalu mendominasi pemain-pemainnya itu. Kalau sebelumnya kan kita tahu kalau Euro itu tuan rumahnya sebelumnya adalah Portugal. Euro itu Portugal 2020 harusnya. Tapi karena pandemi ternyata ini diubah semuanya dan disebar ke beberapa negara. Oke. Nah, tidak hanya di liga-liga, tapi di Euro juga menerapkan regulasi baru. Yang pasti ada VAR ya, kayak di Liga Inggris, Liga Italia ada VAR, dan ada handball baru, Pak. Handball baru, handball itu tangannya baru gitu, kena tangan baru.
Kayak gimana tuh aturannya? Sebentar, gue baca nih. Aturan handball yang baru akan digunakan di Piala Eropa 2020. Ungkap Union of Europe Football Association atau UEFA. Regulasi baru itu dirancang untuk tidak menghukum penyerang jika mereka secara tidak sengaja melakukan handball dalam upaya mencetak gol. Berarti kalau yang kayak gol tangan Tuhannya Maradona itu mah tetap pelanggaran ya? Kalau misalnya diterapkan di sini. Kalau nggak sengaja. Oke, untuk membuka ada Turki versus Italia. Turki sendiri hadir di Piala Eropa 2020 sebagai favorit grup A. Kenapa favorit grup A dia? Karena mereka berisikan pemain-pemain yang matang. Ya bisa dibilang skuadnya yang udah nama-nama mentereng juga ya. Ada Calhanoglu di situ dan lawannya Italia lagi. Untuk peserta lainnya dua tim yang lainnya juga tidak terlalu tidak terlalu. BTW, Ozil udah pindah ke Turki belum? Nggak bisa Pak. Aturannya kan kalau udah membela satu timnas nggak boleh membela timnas yang lain. Siapa tahu kan dia deket sama Erdogan. Benar nggak? Menghadapi Italia ini pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Olimpico, kandangnya Italia loh. Tapi tetap aja penontonnya masalahnya nih, kita nggak tahu ya kalau salah penontonnya masih belum boleh banyak dan itu juga tidak jadinya Turki tidak punya tidak ditekan dalam pertandingan itu. Nah, Italia juga sebenarnya datang ke Piala Eropa tuh mengantongi 6 kemenangan beruntun loh di fase grup kemarin yang pas lagi sebelum masuk ke penyisihan ini. Itu jago banget mereka. Gue yakin sih ada masa kebangkitan Italia lagi setelah 2006. Habis itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain dari 2006 ke sekarang. Karena secara liga itu Italia sideways ya. Nggak bisa dibilang bahwa Liga Italia sekarang itu semenakjubkan pada awal 1990. Maka itu berpengaruh kepada skuad timnas juga. Maka itu Sobat Bisnis, pantangin terus program Panduan Euro 2020 yang ada di channel YouTube Bisnis.com. Siapa tahu dari obrolan kami berdua bisa dipakai kalian untuk menonton, referensi menonton. Jadi tahu ilmunya gitu loh, informasi kondisi timnya gitu. Tapi masa nonton bola tengah malam gitu nggak ada. Kalau maniak oke aja Pak. Tapi yang penting jangan Maksud lupa. Gua nggak ada makanan, Oh nggak iya, ada cemilan, kopi. nggak ada kopi. Betul, biar melek. Iya, ngantuk. Oke, Jam 2 pagi loh. sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi bersama Olga. Pandu. Oh Pandu ya, salah ya. Jadi Udah. kita namanya apa nih belum ini? Ya udah.